Selamat malam teman-teman semuanya, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong. Saya Ayu Saptaningtyas akan memandu acara pada malam hari ini. Dan pastikan teman-teman yang menyaksikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong, serta media sosial KJRI Hong Kong yang lain ya, yang baik di Instagram, Twitter, dan juga YouTube untuk mendapatkan informasi terkini yang bermanfaat untuk kita semua, seluruh warga Indonesia di Hong Kong dan Makau. Nah, tentunya juga kami mengundang teman-teman untuk ngobrol bersama kita pada malam hari ini, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan nantinya melalui WhatsApp di 94001506. Dua orang penanya yang terpilih akan mendapatkan tabungan sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Nah, di episode Ngopi Instan sebelumnya juga telah dipilih dua orang penanya, yakni Saudari Eti Susmiati Sulianti. Sekali lagi saya ulang, Saudari Eti Susmiati Sulianto dan Saudari Yeni Krisnawati yang telah mendapatkan tabungan sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Selamat kepada penanya yang terpilih, dan teman-teman yang menyaksikan juga dipersilakan nanti untuk bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, yakni pelindungan WNI dan menangani kecemasan selama pandemi. Nah, kita akan membahas bersama dengan narasumber. Yang pertama adalah Bapak Wendy Budi Raharjo, Konsul Protokol dan Konsuler KJRI Hong Kong, serta Ibu Natalia Wijaya, Konselor dan Direktur Peduli Kasih Hong Kong. Selamat malam Pak Wendy dan Bu Natali. Selamat malam Bu Ayu dan semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, Hong Kong saat ini tengah berada di situasi gelombang kelima ya, pandemi dengan kasus yang terus-menerus meningkat setiap harinya. Kita prihatin sekali dan tidak sedikit dari teman-teman kita, teman-teman PMI kita yang juga terimbas dan terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kita sebaiknya menyikapi kondisi ini baik secara prakteknya dan juga secara mental. Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, dan tentunya silakan nanti teman-teman jika ada pertanyaan juga dapat menyampaikan ke nomor WhatsApp tadi yang sudah kami sampaikan di 94001506. Nah, mungkin yang pertama kita ke Pak Wendy terlebih dulu ya. Kemarin banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami juga, dan juga bagaimana menyikapi kondisi yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Juga ketika banyak dilakukan atau banyak teman-teman yang terkena kewajiban compulsory testing notice dan mendapati bahwa dirinya terkena atau terpapar virus COVID-19. Nah, apa saja nih Pak hal yang perlu kita ketahui dan kita lakukan ketika kita terpapar COVID-19, baik itu hasil dari tes antigen atau juga hasil dari RT-PCR, dan juga yang dengan gejala maupun yang tanpa gejala. Apa yang harus dilakukan nih Pak? Yang pertama Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua, Ibu Ayu, Ibu Natalia. Terima kasih atas partisipasinya dalam Ngopi Instan. Ya, ini isu yang terbaru ya, perkembangan saat inilah, karena Omikron sejak mungkin pertengahan Februari ya sudah kembali merebak ya, merajalela dengan kasus hariannya meningkat drastis, yang tadinya di bawah 1.000, lalu kemudian naik menjadi 1.000, 3.000, lalu 6.000, gitu loh. Lalu kemudian berita terakhir diakumulasi sudah lebih dari 10.000 ke atas, gitu loh. Dan sesuai dengan perkiraan Hong Kong, kalau terjadi suatu gelombang yang ternyata memang ini adalah gelombang kelima, maka layanan kesehatan
Hong Kong tidak akan sanggup untuk mengatasinya, belum, karena terbatas tempatnya, rawat inap, jumlah bed, jumlah tempat tidur ya, maksudnya tempat bed di rumah sakit, isolasi, tempat karantina yang di Penny Bay itu pun juga terbatas. Hong Kong setahu kami memiliki tempat isolasi yang besar pun hanya di Penny Bay, lalu Penny's Bay. Nah, itu terbatas sehingga kekhawatiran ini dulu pada waktu tahun lalu itu memang sudah dikhawatirkan. Dan kok sayangnya terjadi saat ini. Jadi sesuatu yang kita sendiri juga di luar out of hand ya, maksudnya di luar kemampuan kita semua gitu loh. Hong Kong pun juga gitu loh. Nah, ketika terjadi maka mereka-mereka yang warga kota, maksudnya tidak hanya warga Hong Kong tapi juga para pekerja migran internasional, domestik, pekerja migran Indonesia juga termasuk dalamnya, bila mana mengalami COVID, baik dari hasil antigen ataupun dari hasil PCR, maka pada prinsipnya adalah diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Mungkin bisa diputar slide-nya, Bu Ayu, yang kami siapkan. Jadi ya memang ada dua jalur ya, katakanlah gitu ya, dua kategori, bahwa ketika dia itu positif berdasarkan rapid antigen test, maka menurut pengumuman dari pemerintah Hong Kong, maka diharapkan dia pada dasarnya dia tidak kemana-mana, sebisa mungkin di rumah, isolasi di rumah. Nomor satu adalah harus isolasi di rumah, isolasi diri di rumah, sebisa mungkin tidak pergi keluar rumah. Dalam hari ini rumah majikan ya, di mana PMI kita bekerja berada. Dan kemudian diupayakan untuk melakukan tes PCR atau tes swab, kalau teman-teman familiar dengan kata-kata swab. Nah, untuk memastikan apakah positif atau negatif. Kalau ternyata positif, maka tidak ada kata lain, yaitu harus isolasi mandiri. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata dan itu terus dilakukan selama kurang lebih 14 hari sampai akhirnya menunjukkan hasil negatif. Nah, ini kalau misalnya berdasarkan rapid antigen ya, tes antigen, karena tes antigen bisa didapatkan di mana-mana. Tapi sekarang tes antigen sedang habis karena banyak dibeli. Lalu bagaimana kalau ternyata dari awal sudah positif berdasarkan hasil tes PCR yang lebih akurat? Mungkin slide selanjutnya. Kalau misalnya dia itu sudah positif berdasarkan rapid test, maka dia akan menerima pemberitahuan. Karena tes PCR, maka itu akan terhubung dengan database Hong Kong, setahu kami. Mungkin kembali lagi di slide sebelumnya. Ketika dia tuh ketika dia itu PCR, maka dia terhubung dengan database Hong Kong, sehingga akan menerima notifikasi bahwa yang bersangkutan positif, dan itu tercatat di pemerintah Hong Kong. Namun karena jumlah fasilitas medisnya itu sudah overwhelmed, sudah terbatas, sudah tidak sanggup, maka ada beberapa kasus dia tidak bisa langsung ditampung di rumah sakit, tapi disuruh pulang. Tidak apa-apa, pulang isolasi di rumah, karena memang seperti itu. Semua saat ini baik warga Hong Kong pun juga demikian. Jadi stay home di rumah. Nanti kalau misalnya ternyata sudah ada kabar atau sudah ada dihubungi oleh pemerintah Hong Kong untuk dipindahkan ke rumah sakit atau diisolasi yang dimiliki oleh pemerintah Hong Kong, maka diikuti. Tapi kalau belum juga tetap di rumah, tetap isolasi di rumah. Kami menyadari juga memang rumah majikan sangat kecil ya, apartemennya sempit gitu loh, tidak seperti rumah di Indonesia yang agak luas gitu loh. Dan kamar pun juga terbatas. Pemerintah Hong Kong pun juga tahu itu, sehingga dalam press release-nya Hong Kong pun juga tidak banyak yang bisa disampaikan oleh pemerintah Hong Kong di dalam press release-nya, karena memang ya
ruangnya memang terbatas, hanya bisa menyampaikan bahwa sedapat mungkin ya hindari tatap muka, sedapat mungkin hindari face to face, sedapat mungkin pakai masker, sedapat mungkin di dalam rumah itu terisolasi di kamar. Dan kalau misalnya menggunakan kamar mandi yang share, maka sedapat mungkin maksimal ketika menggunakan kamar mandi itu setelah menggunakan kamar mandi langsung didesinfektan dengan menggunakan bleach atau dengan Clorox kalau teman-teman tahu. Nah, sehingga tidak menimbulkan atau meninggalkan jejak lah gitu loh, semacam itu. Lalu kemudian kalau misalnya gejalanya itu ternyata mild, maka tetap isolasi mandiri. Namun kalau ternyata gejalanya itu sudah berat, sulit bernapas, sakit, demam yang terus-menerus, maka langsung telepon ke 99 ambulans. Nah, namun meskipun gejalanya pun juga tidak berat, masih mild, menurut pemerintah Hong Kong panduannya adalah terdapat klinik-klinik di Hong Kong yang bisa diakses. Ada 6 klinik yang bisa diakses dengan menghubungi hotline 1836 115 atau langsung ke klinik-klinik yang ada di Hong Kong. Mungkin slide berikutnya. Ada 6 klinik yang memang disediakan oleh Hong Kong ketika kita mengalami gejala ringan. Dan kita dapat kabar juga memang teleponnya susah ya diakses. Ya. Kami menyadari itu karena memang banyak pasien atau banyak penduduk Hong Kong yang ingin juga mengakses ke klinik tersebut. Nah, klinik-klinik ini menyediakan treatment, tapi sepertinya tidak untuk rawat inap, hanya untuk rawat jalan. Harus appointment dulu, lalu kemudian nanti di treatment, dan mungkin kemudian akan diberikan sejumlah obat. Menuju ke kliniknya pun juga sudah diatur oleh pemerintah Hong Kong untuk menggunakan taksi yang dikhususkan bagi penduduk yang terinfeksi COVID. Dan taksi itu adalah free, gratis. Nah, ini semua pengumuman ini ada di Facebook KJRI, teman-teman, jadi bisa lihat juga di situ. Nah, lalu bisa next lagi, Mbak. Nah, ini adalah yang harus dilakukan apabila terkonfirmasi positif COVID ya. Jadi memang sedapat mungkin tadi saya katakan hindari tatap muka dalam satu rumah. Selalu menggunakan masker. Nah, sering-seringlah kemudian kita cuci tangan dan sebagainya, pembersihan dan sebagainya. Nah, ini semua yang diarahkan oleh pemerintah Hong Kong bagi mereka yang positif COVID. Nah, ketika Hong Kong juga menyampaikan bahwa ketika sedang dalam isolasi mandiri dan karena tidak dapat tempat rawat inap di rumah sakit, maka disarankan pada hari ke-14 itu kita kembali ketika dia ada positif ya berdasarkan PCR, pada saat hari ke-14 disarankan untuk tes antigen. Bila mana hasilnya adalah negatif, maka dinyatakan sembuh dan dapat meninggalkan rumah atau keluar rumah melakukan aktivitas biasa. Tapi ketika ada hari ke-14 itu antigen masih positif, maka ya diminta untuk terus isolasi mandiri, terus kemudian tetap melakukan antigen tes sampai akhirnya terbukti hasilnya negatif. Nah, itu bagi mereka yang memiliki majikan. Lalu bagaimana mereka yang tidak memiliki majikan? Ada beberapa kasus yang masuk ke KJRI, mereka yang positif ini berdasarkan hasil PCR karena mau pulang. Jadi sudah sudah selesai masa kontraknya. Nah, pada saat minggu-minggu awal mulai merebak ini ya, kalau nggak salah minggu lalu itu sudah ada 13 yang memang 13 atau 14 yang kita tanganin, KJRI tanganin. Dan mereka tidak tahu, tidak ada tempat harus mau kemana gitu loh.
Nah, itu kami KJRI sebisa mungkin ketika menerima itu kami memfasilitasi sejumlah tempat untuk kami tampung, untuk dapat kami gunakan untuk menampung mereka sampai akhirnya mereka negatif selama masa isolasi mandiri. Jadi bagi mereka atau ada juga yang diberhentikan oleh majikan. Kami juga tahu hal ini, mereka yang dinyatakan positif berdasarkan PCR, lalu kemudian malah diberhentikan oleh majikan. Nah, ini pun juga kami menerima laporan. Nah, ketika kami menangani atau memfasilitasi bagi mereka yang sudah tidak ada majikan tadi ini, bagaimana KJRI memfasilitasi? Cara kami memfasilitasi adalah kami juga bekerja paralel. Kami menghubungi agen juga, apakah agen ada tempat untuk menampung atau bisa apa tidak untuk menampung. Ada agen yang bisa, ada juga agen yang nggak bisa. Tapi yang bisa kami sangat menghargai, kami sangat appreciate. Ada agen yang memindahkan PMI-nya di boarding ke tempat lain supaya boarding itu bisa digunakan untuk PMI yang positif ini. Tapi ada juga yang tidak bisa, sehingga kami bekerja sama dengan salah satu shelter yang dikelola oleh HELP untuk kemudian berkoordinasi mengarahkan mereka ke situ. Karena itu semua harus segera dilakukan ya, gitu loh. Tidak bisa yang bersangkutan berlama-lama. Ya, ini sebetulnya juga kami juga sebenarnya juga agak agak bertanya-tanya kalau nggak ketika mereka di taman atau mereka tidak ada tempat, itu juga akan mereka juga rawan untuk exposure ke ke warga lainnya gitu loh. Tapi Hong Kong sendiri pun juga tampaknya sudah kewalahan dengan itu, gitu loh. Sudah tidak sampai mendetail seperti itu, sehingga ya disinilah kemudian KJRI sedapat mungkin, sebisa mungkin mencari cara untuk mencari tempat, memfasilitasi tempat untuk isolasi mandiri. Nah, termasuk juga untuk pemberian sembako. Ada beberapa juga yang mereka yang isolasi mandiri di rumah majikan atau yang di tempat yang bukan majikan, itu kami memberikan bantuan logistik. Ada mahasiswa, ada juga pekerja migran Indonesia, logistik. Jadi logistik ini sudah mulai kita expedite, sudah mulai kita percepat, itu untuk kalau misalnya ada permohonan bisa kita salurkan. Metode penyalurannya kita bisa menggunakan sarana agen untuk mengambil dan mengantarkannya ke yang bersangkutan. Nah, itu kurang lebih yang bisa kami sampaikan di awal. Kita juga melakukan koordinasi terkait hal ini. Tadi saya katakan kita memfasilitasi itu banyak cara. Cara yang lainnya juga kita berkoordinasi juga dengan pemerintah Hong Kong. Karena nggak mungkin KJRI bertindak sendiri. Kita juga terbatas. Kita juga sumber daya kita terbatas. Kita juga bukan yang memiliki kekuasaan di Hong Kong. KJRI bukan merupakan instansi yang memiliki kekuasaan di Hong Kong. Sehingga kita juga harus berkoordinasi sama yang punya rumah, yaitu pemerintah Hong Kong. Kita berkoordinasi dengan Departemen Labor, menyampaikan ini. Saya waktu itu langsung sampaikan ketika muncul kasus ini kepada kontak person kita ke Labor. Bahkan mereka sepertinya belum notice kalau ada kasus seperti ini, bahwa ada yang di-terminate, ada yang kemudian mau berangkat pulang tapi kemudian gagal pulang karena hasilnya positif. Harus kemana mereka? Isolasi mandiri. Waktu belum ada pandemi gelombang kelima mereka mungkin langsung dijemput oleh ambulans Hong Kong. Tapi ini semua overwhelming. Ambulansnya semua terbatas. Nah, kami sampaikan ke Labor Department dan mereka akhirnya mulai menyadari itu, dan kami sampaikan formal
kami juga sampaikan formal secara surat, gitu. Dan mereka juga membantu untuk mencarikan tempat. Tapi Departemen Labor pun juga terbatas karena semua yang memiliki kekuasaan untuk terkait karantina adalah Departemen Health, Departemen Kesehatan. Mereka juga harus berkoordinasi dengan Departemen Health, gitu loh. Dan kami juga sampaikan bagaimana kasus yang yang di-interminate itu loh, ketika tahu PMI-nya positif. Nah, pada awalnya tidak ada press release, namun kemudian kami bersyukur akhirnya keluar press release tanggal 24 kemarin bahwa mereka yang majikan tidak boleh untuk menterminate pekerja migrannya, ya pekerja migran Indonesianya yang terinfeksi positif COVID. Justru kalau saya baca press release itu, justru malah majikan harus memberikan status yang bersangkutan sebagai cuti sakit, harus menjadikan PMI itu cuti sakit. Nah, bukan kemudian menterminate gitu loh. Dan harus menyediakan akomodasi dan bantuan kesehatan semaksimal mungkin. Kita tahu bahwa kondisi terbatas saat ini, ya semaksimal mungkin, artinya tidak menterminate, memberikan tempat semaksimal mungkin di dalam rumah untuk diisolasi mandiri, memberikan obat-obatan rawat jalan yang perlu, obat batuk, obat paracetamol gitu, karena paracetamol itu memang ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Kalau untuk mereka yang gejalanya mild, itu paracetamol bisa untuk digunakan. Nah, bukan tidak kemudian di-terminate. Nah, kalau Hong Kong menegaskan kepada majikan bahwa ada ancaman sanksi pidana denda kalau misalnya melakukan terminate PMI yang positif, maksimum 100.000 Hong Kong dolar. Kami surprise juga dan appreciate sama pemerintah Hong Kong ketika mengeluarkan press release ini. Dan juga memang dari sisi diskriminasi disabilitas atau EOC, ya, equality opportunity, itu juga tidak boleh, dalam konteks itu pun juga tidak layak, tidak patut untuk kemudian menterminate pekerjanya yang positif COVID. Ada juga yang kemarin kita tangani, mungkin rekan-rekan yang lain juga nanganin yang seperti itu, mau diterminate, lapor ke KJRI. Ya, kami semaksimal mungkin berusaha untuk bernegosiasi lah melalui agen. Dan alhamdulillah kemarin dikabarkan tidak di-terminate. Itu sebelum keluarnya press release itu. Dan malah majikan untuk bersedia untuk tes lebih lanjut, karena kalau tidak salah saat itu yang bersangkutan masih berdasarkan antigen, bukan PCR. Macam-macam sih kasusnya. Kalau mungkin teman-teman tahu, ada mungkin di dalam rumah itu majikannya tidak apa-apa, dia di situ, tapi mungkin anggota keluarga yang lainnya yang mempermasalahkan, entah itu kakek, entah itu nenek, sehingga udah di-terminate aja. Nah, kayak gini-gini kembangannya banyak di kasus yang dilaporkan. Tapi hukumnya jelas bahwa majikan tidak boleh untuk menterminate PMI yang positif. Mungkin itu dulu Bu Ayu yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Wendy. Mungkin sebelum ke Bu Natali, mungkin satu lagi terkait hari libur, Pak. Apakah juga beberapa pertanyaan juga yang disampaikan teman-teman melalui hotline adalah bagaimana apabila majikan melarang libur ketika situasi pandemi saat ini, mungkin khawatir apabila keluar di hari libur akan bisa membahayakan atau dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana Pak hukumnya untuk majikan ini memberikan atau melarang libur kepada PMI di masa pandemi ini, Pak? Ya, untuk hari libur memang hari libur itu
peraturannya dibuat dulu mungkin zaman Ordinance Employment dibuat dalam kondisi yang damai ya, artinya tidak ada pandemi gitu loh, tidak ada pagebuk atau pandemi lah gitu kalau bahasa Indonesia itu seperti saat ini, sehingga bisa berlibur keluar rumah, keluar rumah ke taman. Nah tapi ketika ada pandemi seperti ini, seolah-olah itu kan tidak bisa libur gitu. Padahal bisa libur. Jadi tidak dipungkiri memang memahami berlibur itu di lapangan itu teman-teman tuh mengartikan sepertinya keluar rumah kan gitu ya. Berlibur itu sama dengan keluar rumah, seolah-olah begitu. Nah, padahal kalau menurut Ordinance Employment itu tidak mesti keluar rumah. Gitu loh. Berlibur tidak mesti, tidak harus, atau tidak berarti keluar rumah. Tapi pasti kenyataannya keluar rumah, karena memang di dalam rumah itu, kami tahu ya, di dalam rumah itu, kalau di dalam rumah nanti malah disuruh kerja, kan gitu. Nah, sebelum ada pandemi juga ini mungkin sudah terjadi ya, gitu. Kami belum di sini, gitu. Mungkin sudah terjadi. Gitu. Nah, hukumnya sih jelas, kalau pemerintah Hong Kong ketika berlibur, maka 24 jam pada hari libur itu. Dan kalau baca di buku-buku yang dikeluarkan oleh Labor, ya tidak boleh bekerja pada saat hari libur itu, baik sebelum keluar rumah maupun setelah keluar rumah, selesai menjalani hari libur. Nah, hukum Hong Kong itu mengatur itu. Lalu mengatur juga bagaimana kalau bagaimana kalau ada pelanggaran oleh majikan. Hukum Hong Kong memberikan jalan, yaitu si pekerja migrannya harus melaporkan itu ke Labor Department. Karena kalau tidak dilaporkan, Labor Department bagaimana untuk menanganinya kalau tidak ada laporan yang masuk. Nah, hukumnya, sanksinya pun berat ya, kalau tidak salah majikan yang tidak memberikan hari libur bisa didenda 50.000 kalau nggak salah. Dan ordinance juga mengatur kalau misalnya bekerja atas dasar voluntary, kesukarelaan, itu dimungkinkan, terserah. Tapi saya yakin juga tidak ada yang mau di hari libur voluntary ya. Gitu. Dan kalau misalnya harus dengan emergency harus bekerja, maka harus diganti hari lain dalam bulan yang sama. Gitu. Nah itu aturannya. Nah ketika di pandemi itu bagaimana gitu loh. Memang pemerintah Hong Kong kita juga harus ini ya melihat dari semua aspek ya gitu loh. Ketika pandemi ini memang kita harus katakanlah melockdown diri kita masing-masing kan gitu, mengisolasi diri kita masing-masing untuk supaya kepentingan yang lebih besar, artinya apa? Kepentingan kesehatan kita. Gitu. Makanya pemerintah Hong Kong mengeluarkan himbauan, sebenarnya himbauan untuk tidak untuk menjalani libur di dalam rumah dengan beristirahat di dalam rumah. Dan jelas tidak boleh bekerja. Jadi para pekerja migran itu didorong untuk menolak kalau misalnya harus bekerja, harus tegas. Perlindungan memang diberikan oleh negara, oleh KJRI, oleh Hong Kong dengan hukumnya. Tapi yang menjalani di lapangan, teman-teman pekerja migran juga diminta untuk melakukan perlindungan dari dirinya juga, yaitu apa? Menolak, berani untuk menolak. Setidaknya itu gitu loh, berani untuk menolak gitu loh. Misalnya disuruh kerja di hari liburnya itu, di hari istirahatnya itu dulu gitu loh. Jangan banyak kasus yaudah akhirnya kerja gitu loh. Entah itu sukarela atau mungkin diberi uang lembur. Tapi nanti di beberapa waktu kemudian melaporkan ke KJRI disuruh kerja di hari libur. Begitu didalamin, begitu dikejar, diinterogasi sana sini, ternyata memang disepakati dan ada uangnya, diganti uang. Ya susah juga gitu ya ketika itu dilaporkan ke Labor ya gitu loh.
Nah, jadi memang diminta kita juga menghimbau juga teman-teman pekerja migran juga berani untuk menolak, berani untuk tegas gitu ya, majikan untuk menolak untuk bekerja di hari istirahatnya, di hari libur, di hari rest day-nya. Kalau misalnya ternyata ketika menolak di hari itu majikan mungkin marah atau mungkin tambah keras, silahkan boleh lapor mengadu ke hotline KJRI. Nanti kita coba hubungi agennya, atau mungkin kalau saat itu juga langsung ngomong sama majikannya gitu loh, kita tunjukin ini aturannya nih, kamu nggak boleh gitu loh. Itu taktis di lapangan gitu loh. Nah tapi jelas ketika pandemi ini memang ya kita demi kesehatan publik ya, kesehatan bersama juga ambillah libur, dihimbau untuk memang di rumah, kecuali kalau memang mendesak atau memang esensial untuk bepergian keluar rumah, dia diharapkan sangat ketat, sangat berhati-hati, menggunakan masker, face shield kalau perlu, atau masker 2. Nah, tapi hukumnya jelas, ketika berlibur di dalam rumah, beristirahat di rumah, benar-benar istirahatlah. Tolaklah bila mana disuruh bekerja. Itu sih mungkin kalau boleh tipsnya ya. Baik, terima kasih Pak Wendy atas informasinya terkait hal-hal apa saja yang benar-benar perlu kita ketahui dan kita lakukan apabila terpapar COVID-19 maupun baik secara langsung maupun tidak langsung ya, dalam hal apakah kita sebagai pasien yang terkonfirmasi positif maupun yang terdampak oleh ketentuan-ketentuan pembatasan sosial dan lain sebagainya. Nah, di situasi yang seperti ini, sebenarnya kita butuh sebuah informasi juga bagaimana mengelola kesehatan mental kita, terutama ketika kita memang harus menjalani karantina atau isolasi ketika kita positif COVID, dengan interaksi yang minimal dengan orang lain ya, karena kita sama sekali tidak bisa kemana-mana, tidak boleh kemana-mana, ataupun jika kita bukan yang terkonfirmasi positif, namun tidak bisa libur keluar rumah. Nah, saya boleh ke Ibu Natalia Wijaya, Bu. Ibu, adakah kiat khusus, Bu, bagaimana menavigasi kesehatan mental kita di saat kondisi pandemi seperti ini, Bu? Iya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih KJRI yang telah mengundang Peduli Kasih. Dan terima kasih Pak Wendy, penjelasannya akan sangat bermanfaat ya untuk teman-teman kita dan untuk kita semuanya. Teman-teman, kita berjumpa lagi. Saya Natalia dan kali ini kita akan ngobrol bersama bagaimana sih kita bisa paling tidak mengatasi kecemasan kita agar kita itu boleh khawatir, tetapi gimana supaya kita tidak terbelenggu dalam ketakutan kita. Karena kalau kita terbelenggu dengan ketakutan kita, nanti kita akan semakin stres gitu ya, semakin bisa jatuh ke anxiety disorder, dari gangguan kecemasan atau juga bahkan ke gangguan depresi. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu kalian ingat adalah kita semua tidak sendiri. Kita berjalan bersama. Jadi kalau ada apa-apa, jadi pengen telepon atau pengen curhat atau juga pengen cari informasi lebih lanjut, itu welcome ya, welcome kalian untuk telepon ke hotline KJRI atau juga hotline organisasi-organisasi pendamping pekerja migran Indonesia, termasuk di sini juga hotline Peduli Kasih. Baik, saya akan langsung share screen. Tadi pertanyaan dari Bu Ayu adalah bagaimana untuk menavigasi emosi kita, terutama kecemasan kita pada saat pandemi. Ya, teman-teman, tentu tidak mudah ya, karena saya juga mengalami bersama dengan kalian ya. Tidak mudah mengalami pandemi ini yang kita tidak tahu kapan sih berujungnya ya, kapan bisa berakhir. Selama pandemi ini kita semua mengalami jam kerja yang lebih panjang, terutama teman-teman di rumah majikan. Jelas saya tahu, kami semua tahu bahwa jam kerja kalian menjadi jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Ditambah lagi tidak bisa keluar dari rumah ya, karena ini juga untuk kepentingan bersama. Kita perlu pahami ini juga untuk kepentingan bersama supaya
kita semua lebih aman, kita semua lebih sehat, gitu ya. Tetapi kita semua tahu, tadi Pak Wendy juga mengatakan, space dari tempat rumah majikan, tempat kita berada itu sangat terbatas di Hong Kong terutama. Bahkan banyak teman-teman kita yang tidak punya ruang pribadi, harus tidur di sofa atau bahkan tidur di dapur gitu ya. Jadi memang kalian mempunyai ruang yang sangat terbatas. Ditambah lagi karena tidak bisa keluar rumah, maka tidak bisa berjumpa dengan sahabat face to face. Ya, tetapi sekarang kita bisa menggunakan HP kita bisa online. Tetapi memang tidak bisa sepenuhnya menggantikan sentuhan fisik atau keberadaan sahabat yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat langsung. Nah, teman-teman juga cukup banyak dari antara kalian yang menjadi pahlawan di masa pandemi ini. Ya, saya sangat mengagumi kalian karena keberanian kalian merawat, bahkan menyentuh, berinteraksi langsung dengan anak-anak majikan atau juga majikan yang bergejala ringan positif. Nah, tentu dengan jam kerja yang panjang, tidak punya ruang sendiri atau ruang yang terbatas, tidak boleh keluar dan harus berada di rumah, itu banyak dari kalian yang kehilangan kesempatan untuk rileks, ya. Kami bisa mengerti bahwa sekalipun itu hari libur, sekalipun berada di dalam rumah majikan di hari libur, tetapi karena ada posisi dan ruang yang sangat terbatas sehingga kalian menemukan kesulitan bagaimana bisa rileks. Ya. Kalian juga mengalami kecemasan. Bagaimana kalau kontrak saya habis? Saya harus tinggal di mana? Saya harus pergi kemana? Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan? Setelah selesai kontrak, saya tidak bisa mendapatkan majikan yang baru. Ya. Atau bagaimana jika saya sakit? Saya positif, apa yang harus saya lakukan? Kita semua juga bersama-sama mengalami kerinduan keluarga kita. Kita sudah lama sekali tidak berjumpa langsung, tidak bisa pulang ke Indonesia. Ya, jadi banyak sekali kecemasan selama pandemi ini yang kita alami bersama-sama, teman-teman. Kita mengalami kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Sangat-sangat capek. Kita bosan. Kita tidak gembira. Dan kita menjadi sensitif, mudah tersinggung atau mudah marah. Teman-teman, emosi-emosi kita itu perlu kita pahami, perlu kita terima, perlu kita rangkul. Ya, kita semua bertanya-tanya, setiap hari bertanya-tanya pada diri kita. Ketakutan, bagaimana kalau saya terinfeksi? Bagaimana kalau saya harus dikarantina? Apa yang akan terjadi? Apakah saya perlu bertahan di rumah ini? Atau apakah saya lebih baik memutus kontrak, pulang ke Indonesia? Bagaimana dengan keluargaku di Indonesia? Apakah aku perlu mengubah semua rencanaku? Dan kapan semuanya ini akan berakhir? Itu menjadi sebuah tanda tanya bagi semua dari kita. Nah, teman-teman, di sini saya mau mengajak kalian untuk menggarisbawahi dan menyepakati bersama-sama bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Yang kita perlukan adalah memahami apa yang sedang terjadi. Sekali lagi ya teman-teman, tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Yang kita perlukan adalah pemahaman akan apa yang sedang terjadi. Kita semua tahu teman-teman di sini sangat hebat. Sangat hebat. Mengapa? Karena teman-teman pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak mudah di masa lalu. Sebelum pandemi ini terjadi, kalian juga sudah banyak mengalami peristiwa di masa lalu. Ya, dan kalau kita mau flashback, mari kita renungkan bersama-sama. Ya, teman-teman, sebenarnya justru dari peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, justru dalam ketakutan yang pernah kita alami, justru
dalam peristiwa yang pernah membuat kita jatuh atau membuat kita sulit, itu kita bertumbuh. Contohnya ya teman-teman, Anda sekalian sangat berani mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung halaman, ya, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan anak-anak kalian. Ya, kalian berani mengambil keputusan itu. Keputusan yang sangat sulit. Dan perjalanan yang cukup sulit juga, bahkan sangat sulit. Bagaimana bisa berkomunikasi atau menjalin relasi yang tetap baik dengan keluarga, terutama dengan anak-anak. Tetapi coba kalian lihat, kalian bertumbuh dari kesulitan itu. Meskipun kalian mengalami kesulitan meninggalkan anak, mengalami kesulitan karena kejadian-kejadian di masa lalu yang begitu kompleks. Tetapi kita lihat, kalian menjadi pribadi-pribadi yang berani mengambil keputusan, tegar dalam menghadapi semua peristiwa, bahkan kalian menjadi pahlawan dan guru bagi keluarga kalian. Nah, itu juga yang terjadi pada saat ini sebenarnya teman-teman. Ya, semua orang pada panik, pada cemas. Tapi mari kita lihat bahwa sebenarnya kecemasan yang ada itu adalah satu kesempatan bagi kita untuk bertumbuh. Seperti tadi saya bilang, kalau kalian sudah berani meninggalkan keluarga kalian di Indonesia, dan ternyata kalian bertumbuh dari pengalaman itu. Kalian bertumbuh menjadi pribadi yang tegar dan menjadi pribadi yang kuat. Nah, teman-teman, dari apa yang sedang terjadi saat ini, itu adalah stimulus, ya. Dari apa yang terjadi pada saat ini, pandemi, tekanan, berbagai macam peristiwa yang membuat kita panik, membuat kita stres, berlebihan, ya. Sampai kepada reaksi terhadap stimulus, reaksi yang kita berikan atas tekanan yang ada pada hari ini, sebenarnya teman-teman kita mempunyai satu ruang, ya. Kita punya satu ruang untuk bebas memilih apa reaksi kita dari keadaan saat ini. Teman-teman, pandemi itu yang terjadi, stimulus ya, pandemi semua orang panik. Nah, bagaimana dengan reaksi kita? Apakah reaksi yang kita berikan juga adalah panik atau kita bisa memberikan reaksi yang positif? Jadi kita bisa melihatnya dari satu perspektif yang berbeda. Itu tergantung dari ini, teman-teman ya. Tergantung bagaimana kita melihat stimulus itu, bagaimana kita menginterpretasikan kejadian yang ada, bagaimana kita memahami setiap peristiwa dalam hidup kita. Nah, teman-teman, jika kita bisa memahami setiap peristiwa itu secara positif, bahwa kita yakini bahwa setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita itu bisa menjadi satu titik pertumbuhan kita. Ya, jika kita bisa memahami itu, maka kita akan bisa bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat nantinya. Nah, lewat proses ini, kita semua diajak untuk beradaptasi pada peristiwa yang terjadi. Ya, beradaptasi lewat proses yang saya namai di sini adalah productive suffering. Proses penderitaan yang produktif, ya kalau kita bahasa Indonesia kan. Ya, saya namai dengan penderitaan yang produktif. Dari sini saya mau mengajak kalian semua untuk melihat satu penderitaan ini dalam tanda kutip ya teman-teman. Jadi penderitaan, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan penderitaan itu menjadi sesuatu yang produktif. Ya, jadi penderitaan ini kalau kita kemas, kalau kita lihat dari perspektif yang positif, dari yang perspektif yang bisa menumbuhkan kita, seperti halnya kita meninggalkan anak kita, terus kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat saat ini, sama. Jadi hari ini, pandemi ini, kalau kita melihatnya sebagai satu
penderitaan dalam tanda kutip yang bisa menjadi produktif, maka kita juga akan bisa bertumbuh dari sini. Ya, bagaimana kita bisa beradaptasi, berproses sehingga bisa memproduktifkan penderitaan ini, ya teman-teman. Di sini ada beberapa tips. Yang pertama adalah mari kita berfokus pada hari ini dan saat ini. Nomor 1, berfokus pada hari ini dan saat ini. Ini penting sekali, teman-teman ya. Jadi, mengapa kita perlu berfokus kepada saat ini? Agar kita tidak cemas akan apa yang belum bisa kita kontrol. Apa yang terjadi di masa yang akan datang, itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya, ya teman-teman. Jadi mari kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol saat ini dan di sini. Bagaimana kita bisa mengontrolnya, teman-teman? Pertama, mari kita pahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana kita memahami? Mari kita kumpulkan informasi-informasi. Oh, kalau saya positif, ya, misalnya terinfeksi dengan gejala ringan, apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya bergejala berat, apa yang bisa saya lakukan? Ya, atau kalau saya belum terinfeksi, ya mudah-mudahan kita semua sehat, ya teman-teman. Itu bagaimana cara saya menjaga kebiasaan saya, kesehatan saya agar saya tetap sehat. Nah, kalau saya terinfeksi, saya di karantina, saya harus menghubungi siapa? Nah, jadi pahami, kumpulkan informasi-informasi ini. Mengapa teman-teman? Karena dengan memahami, mengumpulkan informasi yang terkait, ini bisa mengurangi kecemasan kita ya. Paling tidak kita tahu, oke, kalau saya terinfeksi, apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa membantu saya dan saya harus kemana? Ya, jadi ini penting sekali. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wendy di depan itu penting sekali. Teman-teman memahami apa yang sedang terjadi. Karena dengan memahami, kemudian kita bisa menerima, berfokus pada hari ini, dan kita akan pelan-pelan bisa beradaptasi, ya, beradaptasi dengan penderitaan kita, penderitaan dalam tanda kutip ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu teman-teman, tentu kita semua mengalami kecemasan, ketakutan, ya. Tetapi saya mau mengajak kalian semua untuk merangkul emosi-emosi kalian. Pada saat kalian ketakutan, kecemasan itu terjadi, ya, tarik nafas, teman-teman, ya, olah pernafasan yang seperti biasanya itu, ya. Jadi tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut, jadi seperti ini. Ya. Itu diulangi berkali-kali sambil ya sampai kalian tenang, dan pada saat kalian mulai mengalami tenang ya, itu namai emosi kalian. Oh iya, saya cemas. Iya, saya takut. Saya menjadi sangat sensitif. Saya menjadi mudah marah. Saya menangis. Saya sedih. Namai emosi kalian. Nah, mengapa kita perlu menamai, teman-teman? Karena kita perlu mengenal. Setelah kita mengenal, kita baru bisa merangkul emosi kita, dan kita bisa mengelola bagaimana agar saya tidak sedih terus-menerus, bagaimana saya bisa keluar dari emosi-emosi negatif saya. Nah, tips yang berikutnya ini penting. Bagaimana kita tetap melakukan rutinitas kita sehari-hari seperti normal biasanya. Ya, jadi kalau bangun pagi, misalnya jam 7 pagi, oke, tetap lakukan jam 7 pagi. Gitu ya. Apa yang telah dilakukan setelah bangun pagi, ya, itu lakukan terus. Ke washroom, ke toilet untuk membersihkan diri. Olahraga, makan teratur. Kemudian lakukan hobi kalian, membaca buku, tidur juga teratur. Nah, lakukan dan maknai rutinitas hidup kalian ini sebisa mungkin ya, teman-teman.
sebisa mungkin, karena memang saya juga tahu untuk teman-teman yang sedang merawat majikan yang sedang sakit, itu kalian juga tentu akan mengalami perubahan atau goncangan dalam melakukan rutinitas. Tetapi di sini mari kita garis bawahi, kita sepakati bersama perlunya melakukan dan memaknai hidup kita. Nah, kalau kita bermalas-malas, aduh ini malas ya, pokoknya udah di tempat tidur saja, tidak bangun ya, waktunya tidur belum tidur ya, terus harusnya saya tahu saya harus olahraga, saya tahu harus menggerakkan badan, saya harus tahu saya harus punya waktu untuk rileks, tetapi kalau tidak kalian lakukan itu akan berimbas pada apa? Berimbas pada nanti munculnya emosi-emosi yang negatif itu lagi ya, diranjang terus-terusan malas, nanti akhirnya mikirnya nggak karu-karuan gitu kan ya, tidur malam nggak teratur, akhirnya menjadi tidak bisa tidur karena banyak main HP atau main HP nanti informasi-informasi yang negatif memenuhi pikiran kalian. Jadi kalian perlu tetap memfilter informasi-informasi yang negatif dan lakukan maknai hidup Anda dengan positif. Nah, temukan juga cara membuat Anda gembira. Setiap orang punya cara yang berbeda untuk menemukan bagaimana bisa gembira. Ada yang hobi menulis, teruskan hobi kalian. Ada yang hobi melakukan yoga, lakukan. Hobi menyanyi, lakukan. Jadi meskipun kalian di tempat karantina, baik itu isolasi mandiri atau tempat karantina yang lainnya, atau kalian sedang menjaga, merawat majikan kalian, kalian tidak bisa keluar dari rumah, ya, masih ada cara-cara yang bisa membuat kalian gembira. Nah, teman-teman temukan apa saja hal-hal yang bisa membuat kalian gembira. Oh, saya suka dancing. Oke, saya akan cari waktu untuk dancing di space yang sangat terbatas. Nah, sebenarnya kalau kalian tahu sekarang di internet, bisa di Google, itu sangat banyak link yang bisa aerobik dari rumah gitu ya, yoga online. Jadi banyak bahkan aerobik yang dengan space, dengan ruang yang sangat terbatas itu juga ada. 15 menit, 10 menit, jadi tidak harus di ruangan yang besar, tidak harus punya waktu setengah jam atau 1 jam, tidak harus. Tetapi banyak yoga online atau fast walk, aerobik di tempat, itu yang bisa diakses online dan tidak membutuhkan ruang yang banyak dan tidak membutuhkan waktu yang banyak juga. Ya, teman-teman, bisa dilihat di Google. Nah, usahakan kalian jangan sendirian. Ya, tetap terhubung dengan keluarga dan sahabat. Ini juga penting untuk saling memotivasi, menguatkan. Dan tentu teman-teman, kita perlu meyakinkan diri kita setiap hari kalau bangun tidur kita tersenyum ya, tersenyum bahwa ya kita bersyukur masih ada hari ini dan punya teman, kita tidak melangkah sendirian tetapi kita melangkah bersama-sama. Nah, teman-teman, jika kalian mengalami kelabilan emosi itu 2 minggu setiap hari berturut-turut atau bahkan lebih dari 2 minggu, menjadi sangat sensitif, emosional, bahkan mengalami perubahan pola makan, baik itu menjadi tidak suka makan atau tiba-tiba makan dengan sangat banyak, mengalami gangguan tidur, ini termasuk juga tidak bisa tidur atau menjadi tidur berlebihan, tidak mau bangun gitu ya. Mencemaskan hal-hal yang belum terjadi secara berlebihan sehingga mempengaruhi pekerjaan kalian, tolong jangan ragu untuk menghubungi konselor, psikolog atau dokter. Ya. Di sini kalian tidak sendiri, kita melangkah bersama-sama, teman-teman. Welcome untuk semua pertanyaan. Ingat ya, teman-teman, semua manusia kita punya solusi untuk mengatasi masalah kita dan kita tidak sendiri. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Natalia atas share tipsnya yang sangat bermanfaat sekali nih Bu, bagaimana dalam situasi seperti ini kita perlu memahami emosi kita, kemudian juga merangkul diri kita, kemudian juga ketika kita misalkan harus menjalani karantina harus tetap menjaga rutinitas kita ya Bu ya. Dan juga tadi poin penting yang disampaikan Bu Natalia adalah bagaimana kita perlu membekali diri dengan informasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, tadi slide yang disampaikan oleh Pak Wendy itu sudah ada di laman Facebook KJRI Hongkong. Silakan dibuka dan di-save teman-teman karena di situ ada banyak sekali kontak-kontak yang bisa dihubungi.
apabila teman-teman ada pertanyaan dan juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam kita menghadapi situasi pandemi ini. Doa yang terbaik untuk kita semua teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan juga tidak mendapati kesulitan yang berarti. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kita sudah ada terima beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi silakan bisa ditampilkan pertanyaannya. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu. Dari Ibu Mudrikah di Sengkuan O ingin mengajukan pertanyaan. Dalam kondisi saat ini, Hong Kong sedang ramai tentang berita virus COVID-19 yang dialami teman saya. Dia dilarang libur dan stay di rumah, dan yang belanja atau keluar majikannya. Tapi teman mengalami batuk pilek dan saat dites hasilnya positif dan majikan negatif. Lalu majikan mengeluarkan tanpa sebab atau interminate dia di saat posisi sedang badan tidak fit. Lapor agen tapi agen membela majikan. Apakah kasus seperti ini dilaporkan ke labor lalu agen dan majikan akan kena sanksi atau hanya majikan saja yang kena sanksi? Baik, ini agaknya untuk Pak Wendy pertanyaannya. Silakan Pak Wendy. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pertama ya memang kita fokus dulu ya ketika positif gitu ya, fokus pada pemulihan dulu untuk supaya pulih dan sembuh, sehingga begitu dites sudah negatif. Lalu yang kemudian terkait urusan ketenaga kerjaan, memang seperti yang sudah disampaikan oleh dalam pengumuman labor, bila mana mengalami kondisi seperti itu ya, di-terminate karena dasar dia positif, maka dilaporkan ke labor. Nah, tidak ada cara lain, memang itu dilaporkan ke labor. Nah, labor pasti ada prosesnya. Kami belum pernah nih, karena ini baru muncul pada saat ini ya, kasus ini. Jadi belum tahu prosedurnya seperti apa di labor gitu loh. Nah, ikutilah proses itu di labor. Bila mana ingin didampingi KJRI, tidak apa-apa, silahkan bisa minta ke KJRI untuk didampingin. Gitu loh. Mengenai urusan agen membela majikan, itu nanti kita bisa lakukan proses terpisah ya, KJRI kepada agen, karena kan agen itu izinnya dari KJRI. Kalau memang terbukti agennya itu kurang membantu atau tidak membantu, bahkan tentu kita ada sanksi lah ya kepada agen gitu loh. Nah, kalau untuk majikan sanksinya ya itu tadi, kalau Hong Kong sih menyampaikan dapat didenda maksimum 100.000 Hong Kong dolar. Gitu loh. Kita ikuti prosesnya di labor tersebut, seperti apa nanti sanksinya. Kalau misalnya sanksi kepada pekerja migran, saya rasa kok tidak sampai begitu ya, gitu. Karena yang namanya kena COVID itu kan siapa yang mau ya kan, ketika kena ya memang ya itu memang potensi semua juga bisa kena gitu loh. Tapi bukan menjadikan suatu kesalahan gitu loh, kena gitu loh. Teman-teman alasannya juga masuk akal. Hari Minggu tidak boleh libur di luar, hanya libur di dalam, tapi hari-hari biasa supaya nggak kena, tapi hari-hari biasa ke pasar, ke tempat lain yang itu potensi kena, ya betul juga, memang masuk di akal gitu loh. Nah, kemanapun kita berada juga berpotensi untuk kena gitu loh. Sehingga bukan menjadi suatu kesalahan, bukan dosa lah gitu loh, kalau misalnya menjadi kena COVID. Kalau ada kasus seperti itu, silahkan lapor sembari isolasi mandiri, bisa laporkan ke KJRI, ke hotline. Nanti kita akan bantu tanganin, kita koordinasi dengan agen. Yang penting Anda yang di interminate tadi itu dapat tempat dulu untuk isolasi mandiri. Lalu kemudian terkait urusan ketenaga kerjaannya, bila mana ingin mempermasalahkan kepada majikan, dilaporkan ke labor, bisa juga gitu loh. Semua bisa ditempuh sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan oleh Hong Kong. Seperti itu, Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Wendy atas jawabannya, dan terima kasih Bu Mudrika atas pertanyaannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan ditampilkan.
Selamat malam Bu Natali dan Pak Wendy. Dari Ibu Ika di Sengkuan O, pertanyaannya apa hukumnya bagi majikan dan agen yang menginterminat sepihak pada PMI yang positif COVID? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wendy ya, tapi mungkin bisa diperjelas lagi Pak. Selain dari denda maksimal 100.000 tadi Hongkong dolar, apakah ada sanksi lain mungkin Pak? Nah, pastikan lapor ke labor. Nah, tentunya juga bisa selain ke lapor labor, bisa juga lapor ke imigrasi Hong Kong ketika mau mencari majikan baru atau tidak mencari majikan baru pun juga dilaporkan ke labor Hong Kong supaya nanti dicatat namanya majikan itu di imigrasi Hong Kong. Karena menurut keterangan pemerintah Hong Kong, mereka yang seperti itu, majikan yang seperti itu bisa berpotensi untuk tidak diberikan lagi pekerja migran. Jadi tidak akan diberikan lagi visa kalau misal si majikan itu merekrut kerja migran yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wendy. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga. Selamat malam Pak Wendy, nama saya Sutri dari KOSWB. Saya sudah finish kontrak, lagi tinggal di agen dan bersiap book dan cetak tiket pulang Indo keberangkatan minggu depan. Hari ini ternyata saya dinyatakan positif COVID dan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Langkah apa yang harus saya lakukan, Pak? Baik, Pak Wendy, silakan. Ya, mungkin bisa ditayangkan tadi yang ada di Bu Fani, Bu Ayu, itu apa yang agak lebih gampangnya, infografis, apa namanya. Nah, ya ini baru ada dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya positif tadi saya sampaikan apa yang harus dilakukan untuk menunggu ke rumah sakit atau fasilitas karantina mandiri. Ini berlaku untuk mereka yang punya majikan, masih tinggal di rumah majikan, atau mau pulang ke Indonesia umpamanya, tapi kena positif ketika PCR mau berangkat 48 jam sebelum flight. Nah, maka Hong Kong bilang katanya akan diberikan electronic wristband, gelang elektronik untuk mengontrol katanya. Tapi kita belum dapat info teknisnya seperti apa ya dibaginya. Jadi kita masih bertanya-tanya juga. Nah, ketika menunggu itu ya tentu stay at home ya, masa di rumah. Perhatikan kesehatan diri, kebersihan diri juga. Nah, ketika kasus ini mau berangkat pulang tapi kemudian ternyata positif, maka kasus-kasus yang kita tangani sebelumnya itu beberapa ada yang ditampung di shelter. Salah satunya yang kita koordinasi kemarin itu shelternya Help. Ada juga yang di agen, ditampung di boarding agen. Lalu kemudian ada kemudian dijemput oleh pemerintah di fasilitas karantina pemerintah. Kalau dimanapun ya sudah mendapat tempat gitu, maka tetap di situ sampai kemudian menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, nanti kemudian kebutuhan lainnya, bila mana bisa beli sendiri, bila mana ingin membeli sendiri, silakan. Bila mana tidak dapat beli sendiri, tidak bisa beli sendiri, silakan hubungi KJRI. Nggak apa-apa. Nanti KJRI akan memberikan bantuan sembako. Lapor ke hotline, namanya, alamatnya ada di mana. Nanti kita coba untuk menyalurkan sembako, entah agennya yang bawa ke situ atau kita pakai paket pengantaran. Dan kita akan di selain sembako itu ada juga antigen, ada juga obat-obat untuk gejala ringan, paracetamol, panadol, vitamin C gitu. Nah, kalau ternyata di sela-sela isolasi mandiri dijemput oleh pemerintah Hong Kong, ya ikuti saja, karena memang itu layanan kesehatan pemerintah Hong Kong harus diikutin. Nah, ikutin. Nah, kalau misalnya ternyata masih belum dijemput Hong Kong, masih belum dijemput oleh ambulans Hong Kong, masih berada di situ, nggak apa-apa. Maka selanjutnya
bisa di scroll down. Nah, ketika hari ke-14, maka nah ini, ketika ada gejala ringan atau tidak ada gejala, maka bisa konsultasi tadi ke 6 klinik tadi yang ada di ada Facebook KJRI ya, by phone. Memang ada yang susah nih gitu loh katanya appointment-nya. Tapi nggak apa-apa, memang harus dicoba terus mungkin ya gitu loh. Nah, nanti pada saat hari ke-14 disarankan untuk rapid antigen. Antigen bisa minta ke KJRI. Di dalam sembako itu kita juga kasih antigen. Kalau misalnya habis, minta lagi. Nggak apa-apa, nanti kita coba kirim. Nanti kalau hasilnya itu negatif, ya berarti sudah boleh pulang. Selesai, gitu loh. Tapi harus 14 hari itu tadi, gitu loh. Karena di hari ke-14 tadi ini. Tapi kalau ternyata hasilnya positif, maka tetap rapid antigen terus sampai akhirnya hasilnya negatif. Seperti itu. Nah, terkait izin tinggal, kalau misalnya nanti udah kadung habis izin tinggalnya, tidak perlu khawatir ya. Kita juga yakin imigrasi juga akan mempertimbangkan lah gitu loh. Udah ada bukti tiket, ya kan, udah ada bukti PCR mau pulang, ya kan, memang terminate misalnya atau break misalnya. Tapi kena positif kan nggak bisa terbang, jadi stuck di Hong Kong gitu loh. Saya rasa imigrasi akan mempertimbangkan itu dan akan memberikan izin tinggal lah, gitu loh. Asalkan nanti pada saat sudah selesai menjalani ini, atau mungkin Pak agennya yang akan menguruskan, kita yang akan minta laporkan nanti kita kajian yang minta ke agennya, agen yang akan menguruskan. Bisa juga dilampirkan bukti-bukti tes PCR tadi. Saya rasa tidak kaku ya, semoga ya imigrasi Hong Kong gitu. Nah, itu untuk izin tinggalnya. Untuk untuk tiketnya, kalau misalnya dia itu sudah karena ini berarti kan belum check in ya, pastinya ya. Karena PCR berarti kan nggak mungkin ke bandara habis itu. Tiketnya kalau teman-teman harus aktif juga untuk atau agennya, dibantu agennya untuk menghubungi maskapainya, kalau itu SQ, kalau itu CX. Nah, kalau misalnya Garuda, kita udah koordinasi dengan Garuda mengenai masalah ini gitu. Kalau misalnya ada Garuda, silahkan katanya kalau ingin mau menjadwal ulang. Nah, ada WhatsApp yang diberikan oleh Garuda untuk penumpang yang mengalami positif sebelum berangkat. Nomornya 632 30619 ya. 632 632 30619. 632 30619. Nah, ini bisa dihubungi WhatsApp-nya, itu WhatsApp Garuda, hotline-nya Garuda, itu loh. Nah, sampaikan ke situ karena Garuda juga sepertinya kantornya pun juga tidak buka tiap hari gitu loh karena pandemi ini. Sampaikan bahwa harus menjadwal ulang. Kemarin ada juga yang seperti itu, tidak positif sih kasusnya kemarin karena belum keluar aja hasilnya, sudah ketinggalan pesawat, bisa untuk di reschedule. Jadi pertama-tama fokus dulu memang ke kesehatan, pulih dulu, baru kemudian kita berpikir yang lain. Di sela-sela itu mungkin agen kita bisa minta untuk mengurus izin tinggalnya dan juga reschedule tiketnya. Seperti itu, Bu Ayu. Baik, terima kasih Pak Wendy. Nah, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin saya juga ada pertanyaan untuk Ibu Natali nih. Dalam segi kesehatan mental, Ibu ya, mungkin tadi satu sisi kita perlu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk kita paham mengenai situasi yang sedang kita hadapi. Tapi juga di sisi lain juga dengan banyaknya informasi-informasi dan berita-berita yang membuat kita makin cemas justru malah jadi karena melihat angka kasus semakin naik dari
3.000 jadi 6.000 terus naik seperti itu kan, mau tidak mau itu juga berpengaruh kepada kita. Bagaimana tuh Bu sebagai kita menyikapi banjir informasi yang sedikit banyak berpengaruh negatif ke kesehatan mental kita, Bu? Iya, terima kasih Bu Ayu. Ya, yang pertama tentu kita memang perlu mengumpulkan informasi supaya kita tahu gitu apa yang sedang terjadi ya. Tetapi perlu juga digarisbawahi teman-teman di sini bahwa perlu mengumpulkan informasi dari link atau dari pihak yang memang bisa dipercaya, yang benar gitu ya. Jadi misalnya dari halaman page KJRI itu sudah jelas benar, atau dari Departemen Kesehatan jelas benar. Nah, jadi intinya adalah kumpulkan informasi dari yang bisa dipercaya, yang bisa dipercaya. Nah, mengenai banjirnya informasi-informasi yang makin membuat kita malah cemas gitu ya. Wah, dari 6.000 jadi 10.000 ini sekarang. Nah, memang kita perlu menamai dulu emosi kita. Jadi setelah kita menamai emosi kita akan tahu ya, kita akan tahu sejauh mana kesiapan kita untuk dibanjiri oleh informasi-informasi itu. Ya, kalau Anda merasa belum siap, kalau Anda merasa itu sangat mencemaskan, memang ada masa-masa di mana kita bisa sangat cemas gitu ya. Itu sebaiknya di stop dulu. Stop dulu. Jadi stop untuk tereksposur langsung, terpapar langsung dengan media-media yang di TV, sekarang semua berita HP, Facebook, semuanya mengenai pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini. Jadi kalau Anda merasa itu membuat kalian lebih cemas, itu bisa di stop dulu. Stop dulu ya, tidak terpapar langsung pada berita-berita tersebut. Nanti pada saat beberapa hari kalian sudah merasa, oh saya sudah menjadi lebih siap. Nah itu baru dimulai lagi, mulai lagi untuk mendengarkan atau mendapatkan informasi pelan-pelan dari pihak yang bisa kalian percaya. Nah sembari kalian menyiapkan diri kalian, itu ada jeda waktu di mana kalian perlu mengambil waktu untuk diri sendiri ya, melalui grounding, teknik grounding, berfokus pada saat ini hari ini, dan pahami apa yang sedang terjadi dengan cara memahami emosi, menerima peristiwa ini sebagai bagian dari hidup. Jadi memang ini adalah peristiwa yang bisa menumbuhkan, asal memang kita bisa menerima ini sebagai bagian dari hidup. Ya, tentu sambil melakukan aktivitas rutinitas sehari-hari yang normal, dan juga lakukan semua yang bisa membuat kalian gembira. Tapi sekali lagi, kalau memang kalian belum siap untuk terpapar terus-menerus dengan berbagai macam berita, kalian bisa take a break sampai kalian merasa siap, kemudian kalian bisa membuka lagi pelan-pelan. Tetapi juga perlu dibatasi ya, perlu dibatasi dalam arti ya perlu dibatasi juga penggunaan HP, penggunaan media, karena tidak semua itu bisa memberikan hal yang positif pada kita. Jadi memang boleh terpapar, tapi juga cukup mungkin pagi, siang, dan malam gitu ya. Jadi tidak terus-terusan kemudian membuka HP dan dibanjiri dengan banyak informasi. Jadi batasi pemaparan, dan juga kalau belum siap bisa di cut off, bisa take a break. Begitu mungkin Pak Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Natali. Oke, baik, sudah masuk lagi pertanyaan. Mungkin bisa langsung ditampilkan. Baik, selamat malam Bu Ayu, Pak Wendy, Bu Natali. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Saya DM Ratih di Syatin, ingin beri pertanyaan kepada Pak Wendy. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait wajib vaksin bagi seluruh PRTA di Hong Kong, di mana jika tidak ada vaksin pas, PRTA maupun warga lokal di Hong Kong dilarang memasuki tempat-tempat seperti pasar, mal, restoran, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa banyaknya PRTA mempunyai penyakit komorbid yang disarankan oleh dokter tidak melakukan vaksinasi karena dampaknya berbahaya. Namun majikan tetap memaksa untuk melakukan vaksinasi. Dalam menyikapi hal ini, apa langkah KJRI yang telah diambil untuk meminimalisir bertambahnya PMI yang menjadi korban wajib vaksin ini dari pemerintah Hong Kong? Kedua adalah dampak lonjakan COVID pada PRTA adalah larangan libur.
Bahkan untuk sekedar membeli makanan juga tidak bisa, padahal tidak sedikit PMI yang tidak tinggal bersama keluarga inti majikan sehingga pasokan makanan, apalagi asupan kesehatan kurang terpenuhi. Akibatnya potensi untuk kelaparan dan akhirnya sakit karena kurang asupan gizi di tengah pandemi COVID cukup tinggi. Minta izin untuk keluar menyelesaikan keperluan keagensi untuk tanda tangan kontrak baru saja tidak diizinkan, atau untuk medikal atau sekedar kirim uang keluarga, sedangkan kita mau tidak mau harus memahami majikan yang malah bebas melakukan aktivitas di luar rumah. Melihat adanya diskriminasi, bisakah pihak KJRI melakukan sosialisasi kepada pihak terkait selain melalui media sosial, karena tidak semua majikan dan PMI mengikuti akun media sosial KJRI Hong Kong. Baik, demikian pertanyaan dari Saudari DM Ratih di Syatin. Silakan Pak Wendy. Ya, untuk yang nomor 1 terkait vaksin pass itu mungkin bisa ditayangin, tadi udah disiapkan oleh Bu Fani. Jadi ya Jadi memang vaksin pass mulai berlaku tanggal 24 Februari ini. Ada gradasinya, bertahap. Untuk saat ini memang sampai dengan Juni vaksin 1, lalu kemudian setelah Juni vaksin 2, lalu kemudian seterusnya nanti vaksin 3 mulai. Nah, tapi setidaknya 2 vaksin. Nah, tapi vaksin pass itu sekali lagi vaksin memang tidak diwajibkan ya. Maksudnya tidak dipaksakan gitu loh, enggak. Gitu loh. Ya memang satu sisi, tapi pemerintah Hong Kong untuk vaksinnya memang tidak diwajibkan gitu loh, tidak harus vaksin gitu loh. Tapi malah di satu sisi di sisi yang lain memberlakukan bahwa kalau masuk sini harus vaksin. Berarti seolah-olah kayak wajib vaksin gitu. Memang ini juga udah pernah kita duga sih seperti ini. Vaksin tidak menjadi kewajiban, tapi kemudian begitu nanti mau ke tempat umum harus wajib vaksin. Jadi seolah-olah kayak harus vaksin gitu. Nah, tapi pemerintah Hong Kong menyampaikan bahwa kecuali kalau memang yang bersangkutan itu tidak dapat menerima vaksin karena alasan kesehatan, itu juga masih dimungkinkan terbuka. Jadi tidak mutlak sama sekali. Nah, ini yang harus ada surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter itu kalau pengalaman kami memang harus secara tegas menyebutkan di dalam surat keterangan itu tidak bahasanya ya. Intinya tidak dianjurkan atau tidak dapat menerima vaksin. Intinya gitu, harus ada secara tegas, harus ada secara eksplisit, mungkin seperti itu. Sehingga tidak hanya sekedar kata pribadi atau rasa-rasa pribadi gitu loh, sehingga tidak vaksin. Nggak bisa, harus pakai surat keterangan dokter, dan surat keterangan dokter pun setahu saya kalau di sini sangat akuntabel ya. Jadi di dalam surat keterangan dokternya pun memang ditulis tidak dapat menerima vaksin seperti itu misalnya. Nah itu memang teknisnya sebenarnya memang harus dibawa kemana-mana surat keterangan dokter itu gitu loh. Supaya ditunjukkan ketika memasuki tempat-tempat umum seperti itu. Nah, ini ada di laman Facebook. Kalau bagi mereka yang vaksin di Hong Kong sudah langsung masuk di dalam Live Home app-nya, save-nya. Tapi kalau vaksinnya itu ada di Indonesia, maka ketika di Bandara Hong Kong nanti akan ada petugas yang akan langsung memasukkan data vaksin Indonesianya ke dalam sistem sehingga nanti keluar barcode. Nah, ketika sudah masuk, atau bagi mereka yang belum pernah daftar di bandara, maka harus datang ke kantor pos untuk mendeklar istilahnya ya, menyampaikan vaksinnya itu kepada petugas pos. Nanti petugas pos akan memasukkan dan akan mengeluarkan barcode. Itu seperti itu. Nah, mungkin bisa kembali ke pertanyaan tadi, Bu Ayu. Jadi intinya kalau memang ada surat keterangan dokter, maka tidak dapat menerima vaksin, maka ya tentunya siapapun tidak bisa mewajibkan atau memaksa apalagi ya untuk vaksin. Kalau misalnya seperti itu, ya
ada majikan yang memaksa seperti itu kepada PMI-nya, ya nggak apa-apa, laporkan ke kita, nanti kita akan jelaskan kepada majikan. Kita akan jelaskan juga kepada agen. Tolong ini disampaikan. Kalau masih ini juga, masih ngeyel juga, kadang-kadang beberapa kasus majikannya datang ke KJRI gitu. Kadang-kadang ada yang beberapa kasus seperti itu, apa kita jelaskan juga gitu loh. Nah, kalau memang seperti ini. Nah, dan nggak bisa juga atas dasar itu kemudian di-terminate. Nah, itu juga nanti terkaitnya nanti dengan equal opportunity gitu loh. Berarti kan ada sakit, lalu kemudian kok di-terminate gitu loh. Nah, itu nanti bisa diselesaikan sesuai dengan jalur labor yang ada. Pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Mengenai sosialisasi ketentuan majikan yang tidak boleh melarang libur, Pak. Nah, tadi sebenarnya libur itu tidak dilarang. Sekali lagi tidak ada melarang libur. Sepanjang kami tahu memang dihimbau untuk supaya menjalani libur atau liburnya itu memang di rumah. Itu yang dari pemerintah Hong Kong memang. Jadi libur itu memang tetap menjadi hak dasar, hak asasi kan gitu bagi pekerja migran gitu loh, untuk libur setiap 7 hari, periode 7 hari. Nah, liburnya memang di rumah, dihimbau oleh pemerintah Hong Kong. Kalau misalnya ternyata disuruh bekerja, tolaklah dengan tegas. Nggak bisa juga, bisa lapor ke KJRI saat itu juga. Nanti majikannya masih ini juga bisa nanti kita jelaskan. Sampai saat ini memang baru ke media Facebook sosialisasi itu terkait hari libur, mungkin akan dikeluarkan dalam beberapa hari berikutnya di Facebook. Memang majikan nggak semua majikan tahu Facebook KJRI, ya mungkin bisa di-download karena di situ ada pengumuman kita kan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Kanton, jadi bisa ditunjukkan tunjukkan ke majikan. Karena majikan tuh katanya kalau nggak ada bukti tertulis tuh susah percaya gitu ya. Tunjukkan, kalau gitu nanti download aja apa yang ada di Facebook KJRI yang bahasa Inggris dan bahasa Kanton, tunjukkan ke majikannya. Beberapa juga begitu di hotline, kita screenshot, kita kasih ke majikan. Kita kasih ke PMI-nya, PMI-nya kasih ke majikan. Seperti itu. Ya, ini masukan nanti ke kita untuk sosialisasi yang lebih efektif lagi ya, selain Facebook. Itu akan bagaimana. Terima kasih Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Pak Wendy. Tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol bersama pada malam hari ini. Mungkin sebelum menutup, ada pesan penutup mungkin dari Bu Natali dan Pak Wendy untuk teman-teman semua. Mungkin dari Bu Natali terlebih dulu, silakan. Ya, terima kasih. Pesan saya, kalau kalian cemas, ada satu tips ya. Jadi saya berikan tips saja sebagai penutup ya. Tips namanya ini grounding techniques. Jadi grounding techniques, teknik satu terapi yang sangat sederhana dan bisa membantu kita untuk grounding gitu ya, supaya kita bisa tenang. Sangat sederhana. Pada saat kalian cemas itu kalian fokus kepada teknik 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu dari yang kita lihat. Jadi pada saat kalian cemas, duduk dan berfokus kepada apa yang kalian bisa, 5 hal yang bisa kalian lihat. Oh, saya bisa melihat komputer saya bisa melihat jaket saya bisa melihat ranjang, lemari, misalnya seperti itu ya. Jadi sebutkan 5 hal yang bisa saya lihat. Kemudian dari 5 hal setelah disebutkan, fokus ke 4 hal yang saya dengar. 4 hal yang saya dengar. Karena ini kan panca indera ya, jadi makanya 5, 4, 3, 2, 1. 4 hal yang saya dengar. Saya bisa mendengar, kalau misalnya tidak bisa mendengar benar-beneran, bisa juga diimajinasikan ya. Jadi saya bisa mendengarkan suara burung. Saya bisa mendengarkan suara air terjun. Saya bisa mendengarkan musik. Ya, jadi diimajinasikan seperti itu, atau lebih baik kalau memang bisa ada, nyatanya ada gitu ya. Oke, 4 yang bisa didengar. Dan yang 3 ini yang bisa kita cium.
Ya, cium dengan hidung kita. 3, oh saya mencium, misalnya ini bau masak nasi gitu ya. Saya mencium bau lagi cah sayur. Saya mencium bau parfum. Nah, misalnya seperti itu. Jadi berfokus. Kemudian setelah dari hidung, kita fokus ke 2 yang bisa kita rasakan dengan mulut kita. Dengan mulut kita. 2 yang bisa kita kunyah. Saya bisa merasakan manisnya permen. Saya bisa merasakan manisnya madu. Contohnya seperti itu. Setelah itu satu itu yang bisa kita sentuh dengan kulit kita. Ya, bersentuhan langsung dengan kulit kita. Langsung bisa sentuh ya, sentuh. Misalnya kalau lagi duduk di sofa, sentuh sofa. Oh, iya, saya sedang menyentuh sofa. Nah, ini namanya teknik grounding 54321. Yang tujuannya adalah dengan latihan ini pelan-pelan kita diajak untuk mengasah fokus kita pada saat ini dan hari ini. Jadi pelan-pelan mengikis kecemasan yang berlebihan di masa yang akan mencemaskan hal-hal yang belum terjadi lah, seperti itu ya. Jadi teknik grounding 54321. Selamat mencoba teman-teman. Baik, terima kasih banyak atas share tipsnya Bu. Mungkin setelah ini kita praktekkan bersama-sama ya Bu ya. Terima kasih Bu Natali. Selanjutnya Pak Wendy, silakan ada pesan penutup mungkin untuk teman-teman WNI semua Pak. Yang penting kita tetap tenang ya. Tadi memang setelah mendengar Bu Natalia tadi slide-nya memang betul. Kita lagi kondisi gini merasa bosan, merasa cemas, merasa was-was, gelisah, dan sensitif itu juga. Yang penting kita tetap berpikiran positif ya. Bila mana ada masalah, tetap tenang. Gunakan jalur-jalur yang sudah disediakan. Ada hotline KJRI untuk mengadu atau curhat. Juga ada yang seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita apa yang dirasakan itu bisa disampaikan. Bila mana membutuhkan bantuan dalam hal ini, tadi menjawab juga Ratih, tadi saya belum jawab. Tadi untuk makanan, ketika tidak tinggal di rumah majikan tidak tinggal di situ, makanan kurang, bisa menghubungi KJRI untuk disalurkan sembako, bantuan logistik. Silakan hubungi hotline KJRI. Yang penting memang katanya, memang kalimatnya itu terus yang didengar ya, yaitu kata sabar ya. Memang kita harus sabar ya gitu, karena memang sedang pandemi. Hong Kong kita terbiasa aman sejak 2020, tidak banyak kasusnya, sehingga datar gitu. Tapi kemudian sekarang melonjak drastis. Hong Kong sempit dan padat tapi kasusnya drastis, sehingga menimbulkan kepanikan. Tetap tenang, tetap waspada, dan jaga diri. Dan itu mungkin yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Wendy juga atas share informasinya tadi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, teman-teman WNI di Hong Kong dan Makau. Terima kasih banyak Bu Natali juga atas waktu dan juga kehadiran pada Ngopi Instan pada malam hari ini. Kita pasti dapat manfaat yang banyak sekali, dan juga tadi pesan-pesan dari Pak Wendy dan juga Bu Natali. Kita tetap waspada namun tidak panik begitu ya, dan juga mari kita sama-sama menjaga diri sesuai dengan peran kita masing-masing. Kita lakukan upaya terbaik kita untuk menjaga diri dan juga orang di sekitar kita. Bekali diri dengan informasi yang sebanyak-banyaknya, informasi yang resmi, informasi yang benar, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari hal yang tidak diinginkan, dan juga kendala-kendala yang bisa
menyusahkan kita nanti ke depan ya. Kita semua mendoakan untuk kita semua yang menyaksikan pada malam hari ini dan juga seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode Ngopi Insan yang berikutnya, tentunya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik lagi. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Selamat malam dan warahmatullahi sampai wabarakatuh. jumpa lagi. Sampai jumpa teman-teman.